Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Nurisan, NIM 1912033 Peternakan A di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sriwijaya. Oke, di sini saya akan melaksanakan sebuah praktikum ilmu produksi aneka ternak, yaitu cara membedakan antara madu asli dengan madu palsu. Ayo kita lakukan. Oke, sebelum kita melakukan praktikum, pertama saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan saya gunakan pada praktikum ini. Untuk alatnya sendiri, saya ada rak tabung buatan sendiri dari kardus, ada tabung reaksi buatan dari tempat Kiko. Untuk bahan tentu ada madu. Di sini ada madu A, madu B, dan madu C. Nah, selanjutnya ada kertas bagi bahan penguji, ada korek api, paku, lilin, korek api kayu. Sini saya ada tusuk bakso bakar, ini akan saya pakai sebagai spatula pengaduk nanti, gelas dan air. Di sini untuk pengujian akan saya lakukan dengan 4 metode. Yang pertama itu dari segi warna. Madu yang baik itu biasanya, atau madu asli itu, dia biasanya lebih berwarna agak hitam kecoklatan atau coklat agak gelap-gelap sedikit. Itu untuk madu hutan. Sedangkan untuk madu yang diternakan, dia biasanya agak lebih terang sedikit. Oke, yang selanjutnya itu ada juga pengujian melalui penyerapan kertas. Madu akan dituangkan pada kertas dan ditunggu selama 5 menit. Apabila madu terserap oleh kertas atau bahkan kertasnya sampai berlubang, menandakan bahwa madu tersebut bukanlah madu asli. Terus kita juga bisa melakukan dengan cara pembakaran. Sebuah madu yang asli itu dapat terbakar, sedangkan madu yang sudah tercampur itu tidak bisa terbakar. Untuk pembakarannya sendiri nanti akan saya lakukan dengan 2 cara. Selanjutnya yaitu melarutkan dalam air. Ini yang keempat bisa kita lakukan dengan cara memasukkan madu ke dalam air untuk kita larutkan. Apabila madu tersebut larut ke dalam air, menandakan bahwa madu tersebut bukanlah madu asli. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, ayo kita mulai. Oke, kita mulai praktikum yang pertama, yaitu dengan tes warna. Sini saya ada madu A. Bisa kita lihat warna madu A ini dia berwarna coklat agak gelap ya. Nah, kalau dari sumber mengatakan bahwa ini madu asli. Nah, di sini kalau dari segi warna ini memang memenuhi persyaratan. Yang ini memenuhi persyaratan madu hutannya, ya, agak coklat kehitam-hitaman. Terus ada madu B. Bagaimana dengan madu B? Kita lihat. Lihat, ini madu B. Madu B juga memiliki warna yang agak coklat gelap, tapi dia agak sedikit lebih terang. Dia sedikit lebih terang ketimbang madu A. Terus ada madu C. Lihat, madu C juga sama. Dia agak warna yang agak gelap juga. Cuma kalau dibandingkan dengan madu A, ini masih lebih terang sedikit, tapi ini sudah lebih gelap ketimbang madu B. Oke, kita tadi sudah melihat atau melakukan pengujian antara madu asli atau palsu melalui tes warna. Dari tes warna yang paling memungkinkan di sini sebagai madu asli adalah madu A. Dilihat dari segi warna yang terlihat jauh lebih coklat ke hitam-hitaman, tetapi tetap terlihat esensinya atau lebih terlihat kecerahannya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pengujian selanjutnya, yaitu pengujian di atas kertas. Oke, sebelum itu saya tandai dulu tiap kertas.
C. Oke, kita mulai saja. Kita tuangkan sedikit saja madu, ya, madu A. Madu A, tuangkan. Oke, itu sudah cukup banyak. Kita lanjut madu B. Selanjutnya madu C. Kita lanjut madu C. Kita lihat madu C. Oke, setelah itu kita tunggu selama 5 menit. Oke, kita lihat. Kita sudah nyalakan hitung waktu, nanti kita lihat. Untuk ini minimal 5 menit ya, kita tunggu. Oke, seraya kita menunggu 5 menit, kita akan lanjut ke praktikum selanjutnya, yaitu pembakaran. Oke. Oke, pertama kita nyalakan lilinnya dulu. Oke. Ya, lilinnya sudah menyala. Oke, tadi saya bilang bahwa proses ini kita lakukan dengan 2 cara. Oke. Cara yang pertama saya lakukan itu melakukan pengujian dengan cara korek bakar ini. Lihat. Dia akan menyala. Namun kita coba celupkan di air. Lihat, ini sudah saya celupkan di air kan? Tidak bisa. Dia tidak bisa menyala. Oke, sebab jika madu asli, otomatis meskipun korek ini sudah saya celupkan ke madu, kalau itu madu asli maka dia akan tetap menyala. Oke, pertama kita coba madu A. Oke, kita lihat madu A. Lihat madu A. Lihat saya celupkan. Sekarang kita lihat. Terbakar, masih menyala. Oke, dalam ujian korek api ini madu A lolos sebagai madu asli. Sekarang kita lanjut ke madu B. Lihat ini madu B. Oke, saya celupkan. Oke, kita lihat. Lihat apakah ini akan menyala juga atau tidak. Oh, ternyata masih menyala juga. Walaupun agak lambat menyala ya, tidak seperti madu sebelumnya langsung menyala dalam sekali. Oke, sekarang tinggal madu C. Itu yang satu ini. Oke, kita lihat. Ini madu C. Madu C ini kalau sedikit berbusa ya. Seperti madu yang baru saja diambil dari sarang ini saja. Kalau madu hutan itu agak biasanya berbusa sedikit. Oke, kita coba. Enggak tahu bisa dinyalain karena saya lihat koreknya juga kurang bagus. Mati. Oh enggak. Kita lihat rasanya korek sedikit sekali memang. Kita coba ganti koreknya ya. Ini lebih bagus. Kita ganti dulu. Tadi ada kesalahan sedikit. Kita lihat ini madu C ya. Oke, kita akan lihat ini. Jika ini tidak menyala berarti madu ini memang bukan madu asli. Mati. Tidak. Dari ujian ini menggunakan korek api ini, nyata madu C ini tidak lolos sebagai madu asli. Tapi di dalam ujian cara lagi, yaitu membakar langsung di atas lilin menggunakan paku ini. Oke, saya mulai dari madu A.
Kita lihat, ini paku saya celupin. Oke, kita bakar. Apakah akan menyala? Tidak menyala. Oke, ternyata dalam ujian ini madu A tidak menyala, guys. Meskipun madunya itu terbakar, tapi dia hanya mengering. Sekarang kita coba madu B. Madu B ini dia tidak menyala pada korek api tadi. Dia menyala juga, tapi madu C yang tidak. Saya lupa balik. Oke, saya lihat. Oke, kita lihat kan. Sekarang kita coba. Apakah menyala, guys? Menyala. Ya. Ternyata menyala, guys. Oke, kita lap dulu. Nah, pakunya juga terasa panas. Sekarang madu C. Madu C ini tadi dia tidak menyala pada korek api ya. Sekarang kita coba dibakar langsung. Menyala, guys, ternyata menyala juga. Ternyata madu C ini setelah dibakar langsung dia menunjukkan bahwa dia adalah madu asli. Berarti tadi pada saat koreknya mungkin ada basah atau bagaimana, karena tadi pada saat kita bakar secara langsung dia menyala. Oke, saya lihat juga di sini sudah melewati 5 menit. Kita lihat sudah masuk 16 menit lebih dah. Oke, sekarang kita matikan saja ini karena kita sudah selesai ya. Sekarang kita lanjutkan tadi ini yang kertas. Kita lihat madu apakah di sini ada yang menyerap atau bahkan sampai membuat kertasnya basah atau tidak. Lihat. Mana madu A ini dia menyerap ke dalam kertas walaupun tidak sampai membuat kertas ini bocor. Sekarang kita lihat untuk madu B. Ternyata madu B tidak, lihat, dia sama sekali tidak menyerap. Dia tidak menyerap. Madu B ternyata tidak menyerap, guys. Sekarang kita lihat madu C. Madu C ini lihat tadi dia kayak agak berbusa ya. Tidak juga. Oke, sini tidak ya. Jadi madu C ini dia tidak menyerap. Jadi dari ketiga madu ini, dari madu A, B, dan C, untuk pengujian penyerapan kertas itu hanya madu A saja yang menyerap, menandakan bahwa dalam pengujian ini madu B dan madu C merupakan madu asli. Sedangkan madu C itu dia madu palsu karena dia menyerap meskipun kertasnya tidak sampai bocor. Oke, kita lanjut ke pengujian terakhir, yaitu pengujian dengan cara melarutkan ke dalam air. Oke, tambah lihat ini airnya. Terus kita pilih satu madu dulu, madu A. Jadi biasanya kita mulai dari madu A. Sudah terlihat. Ingat, jika dia larut menandakan bahwa dia madu palsu. Dan bila ia tetap berpisah seperti layaknya minyak, itu menandakan bahwa itu adalah madu asli. Sekarang kita aduk. Ternyata dia tidak menyatu ya.
Lihat, dia tetap kembali ke pusaran bawah dasar. Dia tetap kembali ke dasar dan memisahkan diri. Menandakan bahwa madu A ini madu asli dengan pengujian pelarutan ini. Sekarang kita lanjut ke madu B. Lihat, ini dia madu B. Madu B. Oke. Sekarang kita lihat apakah dia akan kembali atau dia ternyata tidak, guys. Dia larut. Ternyata madu B ini kalau dalam pelarutan dia enggak. Tunggu. Tidak, dia tidak larut. Lihat, dia mulai kembali ke dasar secara perlahan walaupun tidak secepat madu A tadi. Kita lihat. Dia sudah mulai kembali membentuk di dasar meskipun tidak secepat tadi. Tapi ya, kemungkinan yang ketimbang yang tadi, yang ini jauh lebih sedikit yang kembali ke dasar dan lebih banyak yang larut. Kita juga bisa melihat perbandingan antara ini madu A tadi, kita lihat. Ini madu B, ingat hanya sedikit sekali yang kembali ke dasarnya. Sekarang kita uji madu C. Madu C ini dia baru sekali dia tidak lolos. Enggak, dia dari tadi itu dia hanya pengujian korek api saja ya. Dia tidak lolos. Sekarang kita coba tuangkan. Oke. Sekarang kita lihat. Sekarang kita aduk sama seperti yang lainnya. Oke, kita aduk. Sepertinya dia larut, guys. Tapi kita lihat dulu, tunggu beberapa. Yuk. Kita tidak, guys. Kita lihat. Dia juga kembali ke dasar meskipun sama tadi kayak madu B. Nih, lihat yang kembali ke dasarnya itu hanya sebagian kecil. Nah, bisa lihat kalau kita melihat dari atas itu yang kembali hanya sebagian kecil. Kita lihat ini kan sudah kita diamkan. Sekarang kita lihatnya, ini ada yang kembali, ini juga yang kembali nih, tapi ini yang kembali lebih kayaknya dari 50%. Ini beda dengan yang lain. Yang ini yang kembali kayaknya di bawah 50% nya. Ini juga begitu, hanya sedikit sekali. Bahkan mungkin bisa dikategorikan ini larut semua. Lihat, hanya sedikit sekali yang kembali. Sedangkan ini tidak. Bahkan meskipun kita aduk kembali. Ya. Pada saat kita aduk dia akan dengan cepat mulai kembali ke dasarnya. Lihat, dia sudah mulai kembali ke dasarnya. Dari tempat praktikum ini dapat kita simpulkan untuk pengujian keempat ini bahwa madu A menunjukkan bahwa memiliki keaslian yang lebih tinggi ketimbang madu B dan C. Sedangkan untuk pengujian menggunakan kertas, madu A ini dia memiliki keaslian yang tidak terlalu bagus ketimbang madu A dan B karena dia menyerap. Untuk pengujian pembakaran sendiri, untuk menggunakan korek api ini, madu C menunjukkan bahwa dia tidak bisa terbakar. Ini tadi bekas dari madu B, ternyata bagian sebelahnya masih tersisa. Madu C maksudnya, ya, masih tersisa. Ya. Masih bisa menyala atau tidak. Ya. Dalam ujian ini tidak bisa. Tapi pada saat kita melakukan pembakaran, madu C menunjukkan esensi yang jauh lebih baik ketimbang madu A dan madu B pada saat kita membakar langsung madu ini. Dan justru madu A yang tidak terbakar.
Oke, dari kesimpulan saya dari hasil keempat praktikum yang saya lakukan, di antara madu A dan madu B serta madu C, madu A memiliki efisiensi yang jauh lebih banyak ketimbang yang lain untuk keasliannya, karena hanya di pengujian pembakaran langsung dia tidak terbakar, sementara madu B dan madu C itu lebih banyak celahnya ketimbang madu A. Seperti kita bisa lihat di warna ini madu B, lihat yang kembali tetap masih sangat sedikit padahal sudah lama sekali. Ini madu A, dia bahkan hampir tidak terlihat yang kembali dan lebih terkesan larut. Sedangkan ini madu A tadi yang sudah saya aduk kembali, lihat dia sudah setara dengan, bahkan dia sudah lebih kental kembali ketimbang madu B yang tidak kita aduk kembali. Oke, jadi saya simpulkan bahwa di antara ketiga madu ini, dari hasil pengamatan saya di praktikum ini, madu A merupakan madu yang terbaik. Oke, sekian untuk praktikum saya pada kesempatan ini. Oke teman-teman, sekian praktikum dari saya. Mudah bukan untuk menentukan mana madu asli dan madu palsu. Jadi buat teman-teman yang penasaran apakah madu yang dibeli di pasaran itu madu asli atau madu palsu, bisa menggunakan keempat cara tadi untuk menguji madu tersebut. Selain pengujian tadi mudah dan gampang, jelas bahan-bahan yang kita gunakan juga berada di sekitar kita, bukan? Oke, mungkin sekian dari saya Andi Nusar, tapi sebelum saya akhiri video ini, saya ingin mengajak teman-teman atau siapapun yang melihat video saya ini dan berminat untuk melanjutkan studinya atau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, saya mengajak teman-teman sekalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Muhammadiyah Sinjai. Dan jangan lupa pilih Fakultas Sains dan Teknologi, program studi peternakan. Salam cinta dari ujung kandang.